Pada 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini. Namun, apakah kita mengerti esensi dari perjuangan Kartini tersebut? Ternyata wanita memiliki peranan sangat penting dalam membangun bangsa. Tahukah Anda bagaimana caranya? Dalam studio Good News telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Eka Deli. Wanita bersuara emas ini bukan hanya memiliki talenta bernyanyi, namun ternyata juga sangat pandai mengatur waktu di tengah kesibukannya untuk berperan sebagai seorang istri, ibu bagi kedua anaknya, serta seorang wanita karir yang berhasil. Apa sih rahasianya sehingga Eka bisa menjadi wanita berdampak bagi orang di sekitarnya? Temukan jawabannya hanya di Good News program. Waktu saya kekurangan uang, saya lagi kepepet, lagi apa, saya cuma bilang, thank you God. Kartini modern di Good News program telah tampil bersama dengan kita seorang diva, Eka Deli. Saya rasa nggak perlu dikenali nih, semua orang udah kenal dia nih. Iya. Gitu ya. So, how's Eka? Senyum kamu secemerlang berlian deh. Luar biasa. Gitu Welcome ya. back Eva, Eka. Thank you. Jadi I'm good. gimana kabarnya sejak episode 300 kemarin kan ya? I am so blessed. Ngalamin banyak hal luar biasa dari Tuhan, ngalamin banyak sekali mujizat Tuhan. Iya. I'm blessed. Dan suami kamu juga baik, Gisbert? Ya, luar Good. biasa. Amin, Kids diberkati. are good? Luar biasa. Awesome. Anakku yang terakhir, anak mujizat itu, Mhm. berulang tahun ke 3 tahun di tanggal 26 kemarin. Wow, congratulations. Selamat ya. Congratulations. Oke, Puji good. Tuhan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini kan tentang Kartini modern. Ingin tahu kegiatan Eka sehari-hari itu apa aja? Eka, kalau Eka lagi nggak nyanyi, I do everything lah gitu. Tapi Everything for you. aku ada kerjaan juga, ada beberapa kerjaan juga yang aku lakukan everyday. Tapi aku selalu atur waktu. Jadi biasanya misalnya meeting biasanya aku bikin setelah anakku pulang. Gitu. Jadi dari pagi aku usahain, aku sempat bermain sama yang kecil, nyiapin barang juga buat yang si kakak. Sampai dia pulang, baru aku atur meeting biasanya. Sebisa mungkin aku akan atur kayak gitu. Jadi prioritas Ya. didapatkan oleh anak-anak ya? Dan kalau Sabtu Minggu mutlak, kita nggak bikin acara apapun, kita nggak terima acara apapun. Sabtu Kalau Minggu. misalnya ada acara undangan konser gitu gimana? Sangat jarang. Itu pun aku biasanya udah ngomong sama manajer aku untuk Sabtu Minggu tuh mutlak kita nggak itu. Kita nggak. Jadi Sabtu Minggu tuh waktunya keluarga gitu? Waktunya keluarga, hari Minggu pun waktunya aku benar-benar melayani di gereja lokal yang aku bertumbuh. Ya. Ya. Nah, kalau kita bicara juga tentang peran Eka sebagai istri, bagaimana? Maksudnya gimana? Sebagai istri kan mungkin nggak banyak orang tahu gimana kehidupan rumah tangga Eka. Karena orang bilang gini loh, di balik laki-laki yang luar biasa berhasil, itu pasti ada seorang wanita yang mendorong dia. Seorang wanita yang cerewet gitu Nah, ya. saya nggak bisa bayangin tapi kalau kamu berantem sama suami kamu gimana, Gisbert? Telinga kamu tadi waktu latihan nyanyi aja udah dari beberapa ruko sebelah gitu udah denger semua suara kamu. Saya cukup cerewet, maksudnya saya Kelihatan kok. Kelihatan ya. Ya ampun. Jadi saya tuh orangnya yang sangat teratur. Oke. Jadi kalau misalnya pagi saya udah bilang, ingat ya hari ini kamu ada ini, meeting sama ini, jam segini, kamu udah makan belum? Udah, aku tuh selalu kayak gitu, so well organized. Gitu, benar-benar aku udah tahu jam segini sampai jam segini aku atur nextnya gitu, sampai ya kadang mungkin suamiku juga bilang cerewet ya gitu ya, tapi ya. Untuk kebaikan. Ya. Oke. Nah, tantangan-tantangan mungkin orang bilang beberapa tahun ini bisnis susah gitu ya. Tapi dalam kehidupan bisnis kalian gimana sekarang? Aku bisa katakan tangan Tuhan nggak pernah tinggalin kita sama sekali sampai detik ini aku bisa bilang. Amen. Di masa-masa yang orang bilang sulit ini, sulit itu, tapi aku lihat bahwa Tuhan nggak pernah sama sekali tinggalin kita dan Tuhan memberkati bisnis kita juga. Ada resep khusus nggak? Resep khusus? Baik Eka, suami, anak-anak sampai yang kecil, kita punya kebiasaan everyday namanya ritual thank you. Ritual thank you. Bisa Aku ngajarin diajarin? anak-anaknya aku. Jadi kita
jalan keliling ruangan atau kita jalan selama 2 menit. Jadi anak-anak pakai jam, pakai timer. Oke, kita hitung ya. 2 menit sampai 3 menit. Kita benar-benar cuma muter thank you, thank you, thank you Jesus, thank you. Kalau kayak Eka sama suami atau anak yang gede, si kakak udah bisa bilang thank you for my school, thank you for my toys gitu. Kalau yang kecil masih thank you, thank you, thank you, thank you. Tapi benar-benar thank you, thank you, thank you. So itu salah satunya kita live in gratitude, and kita juga lebih banyak speak the word of God. Boleh apa tahu yang nggak? kita mau? Ya. Mungkin kita juga perlu belajar dari Eka nih. Unsurnya atau dampaknya ngomong thank you tadi itu Luar apa? biasa besar sekali. Waktu tahun 2001 yang aku dinyatakan leukemia, pertama kali itu aku tinggal di rumah seorang hamba Tuhan, Pak Timotius Arifin. Yeah. He knows. Waktu aku udah sakit banget sampai mesti digotong untuk megang gitar, aku ngotot main gitar, dan sepanjang 2 jam itu aku nggak minta kesembuhan sama sekali. I just say thank you. I just say thank you, thank you, thank you. Dan saya mengalami hal yang luar biasa waktu saya kekurangan uang, saya lagi kepepet, lagi apa, saya cuma bilang, thank you God, thank you, aku sudah menerima apa semua yang Tuhan sudah janjikan buat aku, ya dan amin, dan aku terima dengan iman, thank you Tuhan untuk uang ini, thank you untuk kesembuhan. So, always Dan I begin setelah itu ada everything with terobosan yang terjadi. always, nggak pernah Always, nggak. wow. Always, nggak pernah Puji nggak. Tuhan. Jadi di mata Tuhan, kamu dan anak-anak adalah orang-orang yang tidak selalu nuntut Tuhan. Kalau nggak diberkati kita nggak ke gereja deh gitu. Bukan ada. Aku mengajarkan anak-anak tuh kayak gitu, walaupun kadang kita juga ngalamin masa sulit yang kayak misalnya sampai Tuhan tolongmu ini, ada. Tapi aku mengajarkan anak-anak untuk kita everyday Harus semua ada momen bikin, thank you itu. Jadi mereka juga belajar kayak si kakak, dia minimal 1 hari 3 hal yang dia tulis thank you everyday. Wow. Dia punya gratitude journal, That's aku amazing. ajarin ya. That's interesting. Dan gurunya bilang bahwa terjadi perubahan besar sama dia di sekolahnya. Ini aku baru terima raportnya, dan gurunya bilang, Bu, kenapa ya kok Lisi banyak sekali berubah? Apanya Bu? Akademiknya dan semua cara behave-nya dia dan segala macam. Kalau dulu dapat PR di sekolah, Mam banyak banget, kalau ini sekarang enggak. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.